Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirsa, terdakwa kasus pemerkosaan santri Ponpes Sidkiah Jombang, Muhammad Subki Azal Sani menjalani sidang vonis pada hari ini. Ratusan orang pun melakukan doa bersama di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Media Group Network Fatma Ayu dari Surabaya. Fatma, bagaimana hasil putusan kasus Subki hingga siang hari ini? Ya, Livia, pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Hakim membuka persidangan putusan dari kasus Subki atau kasus pemerkosaan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidkiah Jombang dan masih berlangsung sekitar 2 jam setengah kemudian, berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sidang diskors selama 2 jam. Jadi nantinya sidang akan dimulai kembali pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sidang berlangsung dari 2 jam setengah tadi, dari pukul 9:30 hingga pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Proses yang sedang berlangsung adalah pembacaan dari keterangan para saksi, baik itu saksi dan juga ahli dari JPU atau dari penasihat hukum. Dan nantinya kami masih menanti begitu pertimbangan hakim seperti apa yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat saat skorsing ini sudah diakhiri dan nantinya akan dilanjutkan sesaat lagi, yakni 1 jam lagi dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu Beki atau Subki Azal Sani yakni didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman hukuman 12 tahun penjara, subsidiar pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara, dan lebih subsidiar pasal 294 KUHP ayat 2 kedua tentang pencabulan di lingkungan kerja dengan ancaman pidana 7 tahun ditambah junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Jika kita lihat di sini, pasal yang paling tertinggi adalah pasal pemerkosaan maksud kami. Pasal pemerkosaan yakni 285 KUHP dengan maksimal 12 tahun penjara. Namun demikian jaksa penuntut umum menilai bahwa Subki ini pantas untuk dituntut atau dihukum 16 tahun penjara dikarenakan di sini ada pasal tambahan yakni pasal 65 ayat 1 KUHP, di mana pasal 65 disebut konkursus realis yakni penggabungan antara tindak pidana yang lain, karena memang tindak pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa ini berkaitan dengan pemerkosaan, pencabulan dan juga pencabulan di lingkungan kerja. Dalam hal ini ada hubungan dari guru ke muridnya. Seperti itu, ini nantinya berhubungan satu sama lain sehingga 12 tahun penjara ini ditambah sepertiga dari pasal yang tertinggi, dari hukuman yang tertinggi, jadi 4 tahun begitu, dan 12 tambah 4 berarti 16 tahun penjara. Inilah yang menjadi alasan bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut Beki atau Subki Azal Sani. Sementara itu dalam persidangan putusan tadi memang maksud kami hakim masih membacakan berkaitan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, di mana pada persidangan sebelum-sebelumnya jaksa penuntut umum ini menghadirkan 20 saksi, sekitar 20 saksi dan sekitar 5 ahli dalam persidangan untuk membuktikan bahwa Subki ini benar-benar bersalah begitu. Dan dari keterangan tersebut memang yang paling menonjol keterangannya adalah berkaitan dengan metafisika atau ilmu metafisika yang dianut oleh Subki, dan dalam hal tersebut ini para santri yang tergabung di dalamnya ini para saksi menyebutkan bahwa Subki Azal Sani mencabuli dan termasuk juga melecehkan para saksi atau juga korban begitu, yang dimana hal tersebut dilakukan dari 2017 hingga tahun 2019. Dan jika kita tarik kembali begitu Livia, memang kasus ini tidak serta-merta terjadi di tahun 2021 atau tahun 2022, melainkan para korban ini sempat melapor pada 2017, namun kasus tersebut tidak dilanjutkan oleh para korban, termasuk juga mengalami banyak rintangan. Namun demikian pada 2018 ada juga korban yang melapor ke Polres Jombang, di mana dalam kasus tersebut Subki Azal Sani pada Oktober 2019 ini ditetapkan sebagai tersangka, dan pada Januari 2020 makin banyak yang melaporkan kasus terkait dengan pencabulan atau juga perkosaan. Ini membuat Polda Jatim mengambil alih kasus ini, dan pada 2021
Beki ini mencoba untuk melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya, namun ditolak, dan 13 Januari 2022 Subhi ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang, dan akhirnya ada drama bahwa ada pengepungan, kesulitan begitu untuk Polda Jawa Timur menangkap Subhi di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, sehingga pada bulan Juli 2022 ini Subhi berhasil ditangkap, dan akhirnya hari ini Kamis 17 November 2022 nantinya hakim akan memvonis hukuman kepada Subhi Azal Sani. Kita tunggu saja. Livia. Fatma, lalu apakah sidang berjalan kondusif walaupun ada massa yang sudah datang hingga saat ini? Ya, tadi kami sempat memantau begitu dari pagi pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat sudah banyak massa yang berdatangan, yakni simpatisan termasuk juga pendukung dari Subhi Azal Sani dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jombang saja, melainkan kami tadi juga memantau ada dari Jawa Tengah, lalu juga sekitar Jombang tadi bergerak menuju ke Polda Jawa Timur, dan memang menurut para simpatisan ini ada sekitar 1.000 orang yang memadati di luar PN Surabaya, di mana mereka ini melakukan doa bersama agar putusan Subhi ini mendapatkan putusan yang seadil-adilnya begitu, yang sesuai dengan keinginan mereka begitu. Dan kami tadi juga sempat memantau, memang walaupun banyak simpatisan yang datang, namun tidak sampai membuat ricuh begitu, dan persidangan berjalan aman dan juga lancar, tidak hanya di dalam namun juga di luar PN Surabaya ini juga berlangsung aman dan juga tertib. Terbukti pada pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, memang para simpatisan ini kami memantau sudah bergerak meninggalkan PN Surabaya, dan pada pukul 13 lebih 7 waktu Indonesia bagian Barat ini kami memantau hanya sekitar 20 atau 15 orang saja begitu yang berada di luar PN Surabaya. Namun jika kita melihat di dalam, ini memang mayoritas pendukung Subhi ini berasal dari keluarga atau juga dari santri maupun santriwati, yang di sini jumlahnya sekitar 15 hingga 20 orang. Jadi kami bisa simpulkan bahwa dalam sidang putusan vonis atau jelang putusan vonis Subhi Azal Sani ini berjalan aman dan juga lancar. Livia. Fatma Ayu melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri